Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Guru Subagya, Sarjana Sains, Magister Manajemen, dosen tetap program studi Diploma 3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah pemasaran farmasi, yang merupakan mata kuliah wajib semester 5 dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah F406. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman prinsip-prinsip pemasaran dan strategi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis farmasi, serta memahami tugas dan peran medical representative di industri farmasi. Adapun CPMK yang akan dicapai dalam mata kuliah ini antara lain, CPMK pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan prinsip pemasaran farmasi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan strategi-strategi pemasaran. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tugas medical representative. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan skill yang dibutuhkan medical representative. Dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan strategi dia, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pertama, aspek delivery. Penyampaian materi didasarkan pada RPS yang telah divalidasi dan mengacu pada perkembangan ilmu pemasaran farmasi terkini. Perkuliahan disampaikan secara tatap muka dengan memanfaatkan media visual interaktif serta LMS e-learning IKIFA, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi dan RPS secara mandiri. Kedua, aspek interaction. Proses interaksi di kelas dibangun secara dua arah guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dengan menerapkan model student-centered learning, perkuliahan ini melibatkan komunikasi aktif melalui diskusi dan tanya jawab. Interaksi ini diimplementasikan melalui metode problem-based learning untuk menganalisis studi kasus pemasaran nyata di industri farmasi, serta project-based learning untuk menyusun strategi produk baru dan membuat video detailing sebagai simulasi peran medical representative. Ketiga, aspek assessment. Proses evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur. Seluruh komponen penilaian telah disepakati bersama mahasiswa di dalam kontrak perkuliahan sejak pertemuan pertama. Sistem penilaian mencakup keaktifan diskusi, tugas kelompok, dan tugas proyek, serta UTS dan UAS. Adapun bobot nilai akhir terdiri dari 35% UTS, 35% UAS, 15% presensi kehadiran, 7,5% project-based learning, dan 7,5% problem-based learning. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan rincian materi. Pertemuan 1-2 membahas kontrak perkuliahan, dasar-dasar pemasaran, serta konsep segmentasi, targeting, dan positioning. Pertemuan 3-6 berfokus pada marketing mix, strategi harga, promotion mix, serta analisis pasar dan kompetitor. Pertemuan ke-7, persiapan UTS melalui review materi dan latihan soal. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan 9-11 membahas peran dan tugas medical representative, teknik salesmanship, dan detailing, serta metode market survey. Pertemuan 12-14 berfokus pada perilaku konsumen, territory management, dan kode etik pemasaran farmasi. Pertemuan ke-15, persiapan UAS melalui review materi dan latihan soal. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Selanjutnya, silakan saksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Video yang akan ditampilkan adalah materi pertemuan yang membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning atau STP pada pemasaran farmasi.
Pada sesi perkuliahan ini, mahasiswa akan belajar bagaimana memahami dan menerapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu memahami segmentasi pasar yang akan dimasuki, kemudian menargetkan produk ke konsumen yang tepat, dan memposisikan produk ke dalam benak konsumen, dengan tujuan untuk dapat memenangkan kompetisi di market. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, pada hari ini ya kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya, segmenting, targeting, positioning, dan differentiation. Tapi sebelumnya saya atau kita ya mereview nih materi yang sebelumnya. Nah, masih ada yang ingat ya materi sebelumnya tentang marketing mix? Ya, siapa yang mau jawab? Apa saja? 4T, betul. Ya, 4T. Apa aja? Ulang. Jawab ya. Produk, price, posisi, sama place. Produk, Produk, price, posisi, promotion, sama posisi. place. Ya, oke, Bapak. Oke, jadi benar ya. Jadi marketing mix khususnya dalam pemasaran produk ya, itu ada 4P. Jadi mungkin saya akan recap lagi ya dari materi sebelumnya. Jadi marketing mix adalah suatu tool ya ataupun suatu alat strategi si pemasar nih ya untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Yang tentunya kita bicara tujuan perusahaan dan tentunya margin ya ataupun profit. Yang mereka menggunakan namanya toolnya adalah marketing mix. Khusus di dalam pemasaran produk kita kenalnya dengan 4P ya. Ada produk, price ya, promosi dan place. Ini khusus untuk marketing mix kita kalau menjual barang dalam bentuk fisik. Nah, ini sebagai informasi tambahan, bagaimana kalau kita ingin memasarkan dalam bentuk jasa? Nah, ini ada tambahannya 3P ya. Tidak saya detailkan di sini ya. 3P itu adalah people, proses, sama physical evidence. Tapi memang karena kita di pemasaran farmasi, ya tentunya kita jualan produk fisik ya. Nah, inilah kita gunakan sebagai tool ataupun alat strategi bagi pemasar untuk mencapai tujuannya ya. Oke, thank you. Itu sudah review apa yang sudah pada minggu lalu. Nah, sekarang yang menarik ya, kita akan membahas namanya segmenting, targeting, positioning, dan diferensiasi ya, atau yang lebih dikenal STPD ya. Apa sih STPD? Mungkin secara gambar singkatnya ya, STPD itu adalah merupakan suatu kerangka ya, kerangka strategi di mana perusahaan atau pemasar yang bisa mengetahui potensi pasar, kemudian juga dia bisa menempatkan ataupun menargetkan pasar ya, kemudian dia juga bisa menempatkan posisi produk dan perbedaannya dengan kompetitornya ya. Nah, ini kita kenal ya, di pemasar itu adalah STPD ya. Segmenting, targeting, positioning, dan diferensiasi. Kita akan bahas masing-masing ya. Apa itu segmenting ya, apa itu targeting, positioning, dan diferensiasi. Oke, sekarang kita bahas segmenting dan targeting ya. Pertama kita bahas secara definisi dulu ya. Secara definisi pengelompokan segmentasi dan pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok dapat dipilih sebagai pasar yang dituju ditargetkan untuk pemasaran suatu produk ya. Mungkin biar lebih clear lagi ya. Jadi market itu atau pasar itu sangat heterogen atau beraneka macam ragam ya. Nah, kalau sebagai pasar ini kita akan kesulitan ya, khususnya nanti akan kalau kita membuat suatu target ya. Jadi kalau di market itu akan ada heterogen. Nah, disinilah peran ataupun manfaat dari segmentasi ya. Jadi kita membuat
market yang heterogen tersebut ya menjadi homogen ya. Oke, mungkin biar lebih kalian bayangin maksudnya apa sih ya. Ini kita sedikit melihat contohnya ya. Di sini kalau kita lihat ya, ada wanita tua ya, ada laki-laki tua, kemudian ada remaja, kemudian ada anak kecil ya, baik itu perempuan maupun laki-laki ya. Ini market yang heterogen ya, ini masih belum dikelompokkan ya. Nah, tadi udah satu ya jawab, ya berarti ada 3 lagi kesempatan nih ya. Kira apa nih yang bisa kita kelompokkan kalau kita berdasarkan definisi dari segmentasi? Satu-satu ya, siapa yang mau coba? Di sini kita belajar namanya salah ya, namanya belajar dalam hal keberanian ya, bagaimana Anda bisa membuat suatu analisa ya. Siapa yang mau coba ya? Jenis kelamin ya Pak? Yes, salah satu adalah jenis kelamin ya. Kemudian ada lagi? Usia. Satu siapa yang jawab rame? Usia ya. Ada 2 ya, jawab nih. Benar ya. Contohnya adalah segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Dari market heterogen, nah kita kelompokkan ya, laki-laki dan perempuan. Jelas ya, fungsi dari segmentasi adalah mengelompokkan kelompok ataupun pasar yang dari heterogen yang menjadi homogen ya. Kemudian tadi berdasarkan apa? Usia. Berdasarkan usia ya. Bisa kita bagi menjadi orang tua, remaja, dan anak-anak ya. Jelas ya. Jadi inilah salah satu manfaat dari kita membuat segmentasi ya, supaya lebih terarah ya. Tentunya juga kita bisa strategi apa yang nanti kita gunakan di dalam market tersebut juga sudah jelas. Oke, next. Sekarang kita masuk targeting ya. Targeting itu apa? Tentunya setelah kita membuat segmentasi ya dari market yang sudah ada ya. Kalau saya bilang inilah turunan ya, turunan dari kita menetapkan lagi sasaran atau tujuan yang akan kita layani ya. Sampai sini jelas? Ya, itu adalah definisi dari target. Memang proses di awalnya kita harus melakukan segmentasi dulu ya. Ketika kita sudah dapat segmentasinya, baru bisa kita turunkan menjadi targeting ya. Ini adalah suatu evaluasi ya. Kenapa kita memilih segmentasi tersebut ya? Nah, inilah yang kita sebut namanya targeting. Jadi targeting kalau dibuat definisi adalah merupakan penetapan target pasar ya, dimana disitulah kita akan melayani target konsumen. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, manfaat segmentasinya salah satunya adalah pasar lebih mudah dibedakan ya. Ketika kalian punya produk ya, tentunya kalian juga harus tahu nih, saya masuk ke pasar apa sih ya, produk saya. Nah, ini harus tahu profiling produknya juga terlebih dahulu ya. Kemudian layanan lebih baik tentunya karena lebih spesifik, sudah ke arah lebih targetnya dan lebih spesifik. Kemudian strategi pasar lebih terarah ya. Strategi pasar salah satu tadi kita bicara dalam marketing mix ya, itu lebih terarah. Nah, nggak kalah penting ya, ada juga menemukan peluang baru ya. Maksudnya peluang baru ketika kalian punya produk ya. Let's say misalnya produk, coba Anda bayangkan Anda seorang penjual permen ya, permen lollipop ya. Anda ke pasar malam ya, Anda ke pasar malam itu ada suatu market ya. Market itu heterogen ya, heterogen, berbagai macam, mau dari bisa kita nanti bisa kita bedakan, mau dari jenis kelamin, tingkat pendidikan ya, penghasilan ya, heterogen. Nah, kalian tadi saya bilang kalian punya produk permen lollipop, sudah kebayang nggak kalian market mana nih yang saya akan masukin? Anak-anak. Nah, jelas ya sudah terang anak-anak ya. Ketika Anda masuk ke market anak-anak, tentunya kalau kalian hanya permen lollipop saja, ya mungkin secara margin masih tipis. Kira-kira ada peluang yang lain nggak? Anda akan menjual apa lagi? Yes, mainan. Itu adalah peluang baru ya. Dan bayang ya, maksudnya ya, peluang baru.
Kemudian juga mungkin secara singkatnya sebagai pelaku desain, kemudian kita bisa menentukan strategi komunikasi yang efektif ya. Kemudian melihat kompetitor, nah itu juga bisa tahu nih kompetitor mana yang memang masuk ke dalam segmen yang sama. Dan terakhir, evaluasi target dan rencana bisnis ini perlu juga ya. Ketika kalian menerapkan strategi marketing 4P tadi ya, tentunya ini perlu dievaluasi ya, apakah strategi yang kita jalankan itu efektif atau tidak ya. Oke, bagaimana tahapan segmentasi? Simple, cuma dibagi 3 ya, biar kalian memudahkan. Hanya dibagi 3 saja. Yang pertama adalah tahap survei. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kalian ke suatu market ya, itu ada salah satu langkah Anda sudah melakukan survei. Ya, kalau pengen lebih dalam lagi nih, tentunya kalian lakukan namanya wawancara. Ya, wawancara bisa dengan secara langsung ataupun dengan pengisian kuesioner. Ya, kalau ini kita bicara idealnya ya, kita melakukan namanya tahap survei. Ya, dari data-data tersebut lah nanti kita kumpulkan. Nah, dari informasi tersebut ya, pasti akan kita dapatkan informasi yang memang bisa kita gunakan sebagai salah satu strategi kita nanti ya. Langsung berikutnya tahap analisis. Nah, di sini kemampuan berpikir kalian ya, bagaimana kalian memanfaatkan ya data-data yang ada ya, ataupun informasi-informasi yang ada ya, supaya nanti menjadi segmentasi yang tepat ya, efektif dan efisien. Kemudian baru sampai ke tahap terakhir ya, tahap pembentukan berdasarkan analisa. Kemudian kalian juga sudah membuat parameter-parameter lain. Nah, masuk ke tahap pembentukan. Anda akan membaginya segmentasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya secara apa? Nah, inilah yang akan kita bahas ya berikutnya ya. Jenis-jenis Anda membuat segmentasi ya. Sebenarnya ada banyak ya, cuman yang paling terkenal ya ada 4 ya jenis-jenis segmentasinya berdasarkan pertama berdasarkan geografi ya. Kalau berdasarkan geografi adalah segmentasi ini dibagi menjadi atau dilihat pasar ini berbagai macam wilayah, negara, kota dan desa ya. Itu yang disebut dengan segmentasi berdasarkan geografi, berdasarkan wilayah. Masuk berikutnya adalah jenis segmentasi berdasarkan demografi. Ini paling banyak yang dilakukan ya. Demografi apa aja? Nah, usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Ya, kalau kita contohkan dengan suatu produk ya, produk atau transaksi dipasarkan untuk wanita usia produktif. Wanita jelas jenis kelamin, usia produktif di antara usia 20 tahun ke atas ya sampai 55 sebelum dia menopause ya. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan psikografi, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, kelas sosial dan kepribadian ya. Contohnya apa? Produk organik dipasarkan untuk konsumen dengan gaya hidup back to nature ya. Jadi kita kalau punya produk yang memang produk-produk yang organik ya, seperti mungkin ya kalau kita pengen jualan namanya sayur hidroponik ya, itu banyak kelebihannya dibandingkan dengan cara menanamnya secara konvensional ya. Nah, tentunya kita akan menargetkan atau mensegmentasikan dulu ya ke orang-orang yang memang punya perilaku gaya hidup yang sehat atau back to nature ya. Oke, kemudian segmentasi berdasarkan perilaku. Ya, ini membaginya berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan respon konsumen terhadap produk. Ya, contohnya apa? Obat generik. Ya, obat generik ini ditargetkan ke konsumen yang pengen memiliki benefit dengan harga murah. Ya, inilah jenis-jenis kalian membagi segmentasi. Ketika kalian ya mendapatkan data-data, mendapatkan informasi ya daripada tahap survei, kalian menganalisa, kemudian ke tahap pembentukan. Ya, disinilah kalian bisa menggunakan apa ya jenis apa? Walaupun sebenarnya banyak, tapi yang paling familiar ataupun yang paling sering digunakan hanya 4 ya. Ya. Apa sih positioning ya? Simpel gini, positioning adalah merupakan suatu aksi atau suatu tindakan si perusahaan yang menempatkan produknya ke dalam benak konsumen ya, itu disebut namanya positioning ya. Supaya apa? Supaya ada
memori ya yang terekam ataupun teringat ketika produk kita atau brand kita disebut ya. Mungkin yang paling gampang contohnya ya, apapun makanannya. Nah, itu udah positioning ya. Itu bagus tuh pemasarannya ya. Dia menempatkan posisi apapun makanannya, botol, sosro, minumannya, maupun banyak variannya ya. Nggak cuma teh botol aja kan, apa? Ada Pepsi, Coca-Cola, ada matcha dan lain ya. Nah, matcha kan? Jelas ya. Nah ini adalah merupakan salah satu juga tadi RMN tadi sudah kita tetapkan segmentasi, dari segmentasi tersebut kita turunkan menjadi targeting. Kemudian kita punya produk kita ingin masukkan ke benak target konsumen tadi ya, dan masuk ke dalam target kita. Jelas di sini? Jelas ya? Oke, nah kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini disebut namanya perceptual mapping ya. Ada suatu peta ya atau suatu map ya. Kita bisa tahu atau kita bisa memposisikan produk kita ini di posisi apa sih ya, atau brand kita di posisi apa sih ya. Nah ini memudahkan kita ya untuk menggambarkan ya. Di sini ada dua garis ya, ada garis sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X ya ada low price dan high price ya. Sumbu Y ada efektif dan efektif. Ada yang tahu brand apa ini? Produk kosmetik ya. Sekarang kemampuan kalian nih yang menempatkan produk-produk atau brand tersebut di kuadran apa ya. Jadi cara baca gini, kalau yang sebelah sini, kalau apa namanya kuadran sebelah sini ya, artinya apa? Semakin kesini harga rendah, efektifnya pasti ada ya. Nah kuadran yang ini ya, makin sini harganya nah, kalau makin ke atas ya efektif ya, kalau ke sini berarti kurang efektif. Jelas ya? Ada yang mau coba online, ngomongin benar online? Online ya? L'Oreal ya, Oriflame, Pond's, Garnier, Himalaya, dan Neutrogena. Pernah dengar Neutrogena? Oke, masih di mana nih posisinya nih ya? Masih tahu, masih kalau kalian Pond's masih tahu? Jelas, masuk mana tuh? Ya bagian mana tuh? Ya. Tapi kembali lagi apakah efektif atau enggak? Ya kan? Ada yang mencoba? Ayo cewek. Ya, cowok juga apa? Nggak pakai kan? Ya, ada yang mencoba? Ayo cewek. Harus mbak? Ada yang mau coba? Ayo. Oke. Yang masuk kuadran ini ada yang tahu? Ada yang mau coba? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, tapi kita berlatih ya, belajar ya. Ayo, coba ya, saya kasih kesempatan. Nah, yang mana masuk? Brand mana masuk ini? Ayo, Pond's, Cowok saya. hah? Himalaya, Himalaya, Pond's, Garnier, Himalaya. Himalaya itu siapa? Oke, kita lihat. Yes. Memakai? Ya. Malam? Ya. Kelihatan signing ya. Nah, sekarang kita masuk diferensiasi. Diferensiasi tidak kalah pentingnya ya. Kenapa? Karena akan membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Ya, disinilah letak perbedaan.
ya produk kita dengan komputer ya. Oke, jadi kita sampai ke tahap akhir nih ya, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas namanya segmenting, targeting, positioning, dan diferensiasi ya. STP adalah suatu kerangka strategi pemasaran ya, yang membantu perusahaan memahami pasar, memilih audiens atau target, dan membangun keunggulan yang memiliki daya saing. Ya, karena perusahaan juga pengen terus hidup, ya kan? Kalau tidak melakukan pembeda, pasti akan Kalah sepuluh. any question? Ada pertanyaan? Udah Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana penerapan STPD dalam pemasaran produk? Itu ya, thank you Mas Lintang ya. Jadi seperti yang saya sudah gambarkan ya, kita sebagai pasar, khususnya kalau kita pengen menjual suatu produk ya, baik itu produk farmasi ya, atau produk secara umum, ataupun mungkin lebih dikenal dengan namanya produk fast moving consumer good. Ya, yang kalian mungkin lihat di kamar mandi itu ada apa? Sabun, sampo, gigi, sikat gigi, dan lain-lain. Nah, itu adalah produk-produk fast moving consumer good ya. Nah, pertama dalam STPD ya, ataupun segmenting targeting personalisasi ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya, tentunya kalian harus tahu dulu ya produk kalian ya, secara feature dan benefitnya ya. Secara feature benefitnya, baru nanti kita lihat kalian masuk kalian akan masuk segmentasi yang mana ya. Contohnya adalah kalian ke close up pasta gigi ya. Nah, pasta gigi itu kalau kalian di posisi apa nih? Close up di benak kalian. Kan lebih banyak kasih bilang pasta gigi. Nah, close up posisi kalian apa? Mahal sih ya Pak. Saya nggak lihat ke sana ya. Kayak nggak mahal itu relatif. Lebih kinclok. Enggak, kalau saya dia lebih ke anak muda ya. Kalau episode lebih ke keluarga. Bapak, ibu ya kan. Nah, kalau saya anak muda ya kan, muda kan. Ingat nggak? Dekat post up ya kan. Nah, biar nggak mau mulut tuh ya. Nah, ini maksudnya kita bisa mensegmentasikan dulu ya, menyesuaikan dari market yang sebenarnya heterogen. Jadi penerapannya secara praktisnya yang cepat. Dan disitulah nanti kita turunkan menjadi target ya, targeting. Ketika udah kita tentukan targetnya dan jelas, baru kita bisa mempositioningkan produk kita ya, dengan tadi feature dan benefit yang kita miliki produk kita ya. Dan tentunya terakhir gak kalah pentingnya adalah diferensiasi ya, jadi kita bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain dan akan selalu diingat masuk ke dalam benak customer ya, seperti itu Mas Tindra. Oke, kalau memang sudah jelas akan ada tugas ya, jadi nanti kalian bisa akses ya, nanti di e-learning ya. Ini ada berapa orang? 3. Udah saling hitung nih. 32 untuk berapa nih? 30. Hah? Yang hadir? Yang hadir 29 ya? Oke. Yang hadir 29. Berarti kalau total semua 32 ya? Nah, ini bagi 5 kelompok ya. Nanti di situ akan saya berikan ya. Kalian akan membuat STP ya, segmen kita reducing dari produk yang nanti studi kasus ya. Ya. Dia kan bisa akses nanti tugasnya di learning ya. Dan waktunya 2 minggu. Ya masih ada waktu untuk berdiskusi ya, research ya. Oke. Oke, thank you, terima kasih ya. Harapannya dengan materi kali ini kalian bisa mengaplikasikan tentunya ya. Kalau di perkuliahan ini sekitar 40%, sisanya memang harus di luar kalian baca, riset dan pengaplikasiannya. Oke, sekali lagi saya terima kasih waktu dan kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.